Kini kelima roh artefak sudah bangkit dan kekuatan tangan dewa sepenuhnya sudah kembali. Seketika dunia langsung berubah, yang awalnya sedang malam hari tiba-tiba menjadi siang hari. Semua orang sangat terkejut melihat fenomena itu. Ketua suku Rubah yang mencari keberadaan Yuan langsung menyadari kekuatan tangan dewa sudah bangkit. Sedangkan dewa yang melihat itu hanya bisa berharap Yuan tidak menyalahgunakan kekuatannya.天怎么突然亮了？ Keesokan harinya, Tan Yin bertemu Ju Yun di sebuah kedai. Siapa sangka Ju Yun sudah tahu Tan Yin adalah Dewi Wusang. Alasan kenapa ia bisa tahu karena dirinya adalah roh artefak dari alam dewa yang terjebak di dunia manusia dan tidak bisa pulang. Ia hanya ingin memberitahukan sebuah informasi yang sangat penting. Saat peperangan antara dewa dan iblis, ia melihat Dewa Taihe adalah dewa iblis yang sebenarnya sangat berbahaya. Itulah alasan ia kabur dari alam dewa karena takut akan hal itu. Mendengarkan hal tersebut, Tan Yin tentu saja sangat terkejut. Ia pun segera pergi ke alam dewa, namun bukan untuk memberitahukan masalah itu, melainkan menuntut pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat oleh Han Yu. Sebab ia sudah tahu Han Yu memanfaatkan suku hantu untuk bisa merasukinya dan membunuh Yuan. Han Yu tentu saja tidak akan membiarkannya melaporkan masalah itu kepada para dewa. Alhasil pertarungan pun terjadi. Di waktu bersamaan, Yuan hendak menggunakan kekuatan tangan dewa untuk memanggil hujan meteor api langit dalam menciptakan kiamat dan menghancurkan seluruh dunia beserta isinya. Hanya dengan begitu, dunia akan mulai lagi dari awal dan tidak akan ada lagi orang-orang yang menjahatinya ataupun menganggapnya berbahaya. Karena sejatinya, penjahat tercipta dari orang baik yang tersakiti. Sama seperti Yuan, pengorbanannya selama ini tidak dianggap oleh siapapun dan malahan ia dianggap sebagai penjahat dan orang berbahaya yang harus dibunuh. 虚伪、偏执、残暴，尽我五人合力是为燃魂焰，荡尽世间之罪。我要用尽最后一招神，打破此境，不尽天下。不。 Lalu kemudian ia melihat masa depan, secara perlahan dunia mulai hancur. Banyak orang-orang yang tidak bersalah ikut menjadi korban. Tiba-tiba hatinya merasa kasihan melihat itu, ia pun mulai sadar tidak seharusnya ia melakukan ini. Karena apabila ketiga alam menjadi hancur, sama saja ia menambah dosa yang sangat besar. Seharusnya ia cukup membalaskan dendam kepada orang-orang yang sudah menyakiti dan mengkhianatinya saja. Oleh sebab itu, Yuan mengurungkan niatnya menghancurkan dunia. 我是你的气流，与你休戚相关。你害怕，我们便害怕。是我对不起你，我能弥补对你的。都要形影不离的跟着你，一生一世，你会团圆圆满。罢了。 Tak lama kemudian, Tan Yin datang ke sana. Yuan segera turun ke bawah untuk memeluknya dan saat ini ia akhirnya memiliki alasan untuk tetap hidup agar bisa bersama dengan Tan Yin. Sedangkan Tan Yin merasa sangat senang Yuan tidak melakukan hal tersebut. Sementara itu, kelima roh artefak juga turut senang melihat Yuan tidak jadi menghancurkan ketiga alam. Bagaimanapun, mereka juga ingin bisa hidup. Namun di satu sisi, mereka tidak bisa membantah perintah Yuan dan akan selalu mendukung apapun keputusannya.
Di sisi lain, Mei San yang sudah siap menunggu kiamat akan datang merasa sangat senang melihat dunia baik-baik saja. Itu tandanya Yuan tidak jadi melakukannya. Sama seperti kelima roh artefak, Mei San juga tidak bisa melarang apapun yang dilakukan oleh Yuan. Sebagai seorang sahabat, ia tetap selalu mendukungnya. Setelah kejadian tadi malam, Yuan saat ini sudah jauh berbeda. Ia lebih perhatian kepada Tan Yin, bahkan ia juga welcome kepada semua orang. Tidak sering ia turun tangan untuk memperbaiki sendiri rumah asuh. Melihat sikap Yuan yang jauh lebih baik membuat Tan Yin merasa sangat senang. Sementara itu, Han Yu menjadi panik, bagaimana tidak, tubuh Dewa Taihe secara perlahan mulai musnah. Ia pun berusaha untuk mempertahankannya, namun tetap saja gagal. Karena tidak ada pilihan, ia pun memasukkan pecahan tubuh Dewa Taihe ke dalam sebuah lukisan, dengan harapan supaya bisa mempertahankan jiwanya. Siapa sangka Han Yu sebenarnya tidak peduli terhadap Dewa Taihe karena ternyata di dalam tubuh Dewa Taihe terdapat kesadaran Raja Iblis. Di sana Raja Iblis berkata jiwanya selain ada di tubuh Dewa Taihe, sebagiannya lagi juga ada di tubuh Yuan. Itulah alasan kenapa Yuan bisa menggunakan kekuatan tangan dewa untuk saat ini. Di malam hari mereka pun makan bersama. Yuan sudah tidak dendam kepada Qianlin dan menerimanya untuk berteman. Namun tidak dengan Qianlin, ia selalu saja menatap tajam ke arahnya dan mencurigainya akan menyakiti Tan Yin suatu saat nanti. Di waktu bersamaan, suku hantu telah keluar dari dimensi tersebut dan kini mereka berhasil menjadi suku hantu sempurna, yaitu sebutan untuk mereka yang sudah meningkatkan kekuatan sampai tahap tertinggi. Misi selanjutnya, mereka pun akan membunuh Yuan untuk mempersembahkan tangan dewa kepada alam dewa. Sementara itu, Tang Hua secara diam-diam memasuki kamar Ziyu. Namun aksinya ketahuan oleh Zidan dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Tang Hua lantas menceritakan kecurigaannya kepada Ziyu dan ingin mencari informasi di sana. Tanpa sengaja ia menemukan sebuah ruangan rahasia dan di dalamnya terdapat sebuah token identitas sebagai pemimpin organisasi Wu Suwang, organisasi suku manusia yang bekerja sama dengan suku hantu untuk menghancurkan suku rubah. Melihat itu, tentu saja Zidan sangat terkejut dan masih belum percaya adiknya adalah ketua organisasi tersebut. Di sisi lain, Qianlin hendak pergi karena ia tidak suka kepada Yuan. Tiba-tiba Yuan datang ke sana dan menyerangnya. Pertarungan pun sempat terjadi dan Qianlin dihajar habis-habisan dan tidak bisa melawan karena ia tidak memiliki kekuatan. Siapa sangka Yuan menghajarnya bukan karena ingin membunuhnya, melainkan memperbaiki sumber kekuatannya yang telah rusak. Bahkan diberikan sebuah energi sehingga Qianlin bisa mendapatkan kembali kekuatannya yang telah hilang. Mulai dari sanalah Yuan mengangkatnya menjadi murid, suka tidak suka, mau tidak mau, Qianlin wajib setuju.为何帮我？致虚之己，功法才能明，这就是你的运气。废物，一群废！你们都是干什么吃？ Singkatnya, Ziyu akhirnya ketahuan sebagai ketua organisasi Wu Suwang dan ia pun tidak bisa menghindar lagi. Ia berkata alasan melakukan ini supaya bisa menyingkirkan suku rubah dan suku hantu dengan mengadu dombanya. Dengan begitu, suku manusia bisa berkuasa. Tetap saja, Zidan tidak setuju atas apa yang dilakukannya karena dapat menciptakan peperangan yang sangat besar. Setelah ayah mereka keluar dari meditasi, Zidan akan melaporkan semua masalah ini supaya Ziyu mendapatkan hukuman. 昙花公子已经知晓此事，父亲早晚都会知道的。 Semenjak kekuatannya kembali, Qianlin terus berlatih siang dan malam tanpa henti supaya bisa jauh lebih kuat. Yuan lalu datang ke sana, ia memberikan nasihat dan bersedia mengajarinya teknik bela diri tombak yang terhebat. Awalnya Qianlin masih gengsi mengakuinya sebagai guru, namun karena tekadnya yang ingin menjadi kuat untuk membalaskan dendam kepada suku hantu, akhirnya ia pun bersedia menuruti semua perintahnya.
Sedangkan Ziyu melakukan sebuah kejahatan besar. Ia berencana meracuni ayahnya sendiri yang sedang melakukan meditasi. Apabila sang ayah mati, maka ia akan bisa bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Tanpa butuh waktu lama, Zidan yang tidak tahu apa-apa langsung ditangkap oleh pasukan atas tuduhan sudah meracuni ketua suku manusia sampai mati. Mengetahui ayahnya sudah meninggal dunia, Zidan begitu sangat bersedih. Terlihat Qianlin melakukan meditasi atas perintah Yuan. Sejak tadi malam hingga sekarang, ia tidak bergerak sama sekali. Melihat itu, Tan Yin tidak berani untuk mengganggunya. Di waktu bersamaan, pasukan suku manusia yang hendak membawa Zidan ke dalam penjara dihentikan oleh Tang Hua. Ia bersama pasukannya berhasil mengalahkan musuh dan membawa Zidan untuk diselamatkan. Berita itu pun terdengar oleh Ziyu dan menjadi sangat panik. Ia pun meminta pengawalnya untuk mengutus seluruh pasukan, apapun yang terjadi, Zidan harus ditangkap. Singkatnya, Tang Hua menceritakan masalah itu kepada Yuan, dan saat ini ia membawa Zidan yang meminta bantuannya dalam menghadapi Ziyu. Mendengarkan itu, Yuan tentu saja bersedia memberikan bantuan. Sebagai pendeta agung dari suku Rubah, ia masih memiliki tanggung jawab atas masalah dari suku manusia. Lalu kemudian ia pun keluar dan di sana Zidan sujud memberikan hormat dalam meminta bantuan. Yuan berkata ia bersedia membantunya untuk menyelesaikan masalah suku manusia saat ini. Di sisi lain, Dingsu, ketua suku Rubah, sudah hampir mau mati. Selama ini ia membuat pil abadi dari darah Yuan dan obat itu bisa membuatnya menjadi umur panjang karena ia sedang sakit-sakitan. Pil abadi ajaib itu tinggal 1 buah. Dan ia sudah tidak bisa mendapatkannya lagi, karena bagaimanapun juga Yuan sudah pergi dari suku Rubah dan tidak bisa ia manfaatkan lagi. Tak lama kemudian, Li Chao yang ketua suku hantu datang ke sana. Sementara itu, Ziyu menghasut gurunya untuk membantunya menghadapi pendeta agung Yuan dan bersama-sama mengadu domba suku Rubah dan suku hantu, supaya kedepannya suku manusia mereka bisa berkuasa dan memimpin dunia. Dari sinilah kita akhirnya tahu Ziyu, Li Chao yang bersama Dingsu ternyata sudah bekerja sama untuk memfitnah Yuan dan membunuhnya karena dianggap kekuatan tangan dewa milik Yuan merupakan sesuatu hal yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan ketiga alam. Keesokan harinya, Tang Hua mendapati Zidan sudah tidak ada di kamar. Ternyata Zidan kembali ke rumah untuk memberikan penghormatan kepada almarhum ayahnya. Di sanalah Ziyu memutarbalikkan fakta dan menuduhnya yang sudah membunuh ayah mereka. Tentu saja Zidan menjadi sangat marah, ia pun memberitahukan kepada semua orang Ziyu adalah ketua organisasi Wu Suwang yang bekerja sama dengan suku hantu, sekaligus pelaku yang membunuh sang ayah. Sontak semua orang begitu sangat terkejut. Namun sayang, Ziyu pandai bersilat lidah dan mempengaruhi semua orang kalau pelakunya adalah Zidan. Tak lama kemudian, Yuan bersama para tetua suku Rubah datang ke sana. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Ziyu dan segera memfitnah Yuan yang dianggap berbahaya dan harus dibunuh. Yuan dikatakan sebagai pendeta agung yang tidak pernah membantu suku manusia. Selama 60 tahun, suku manusia hidup tersiksa. Namun Yuan tidak pernah datang membantu mereka. Tetua Baili langsung berkata alasan kenapa Yuan tidak membantu mereka itu dikarenakan selama 60 tahun terakhir kekuatan tangan dewa milik Yuan sudah disegel dan ia melakukan pelatihan untuk bisa naik menjadi dewa. Maka dari itu, Yuan tidak pernah ikut campur lagi mengenai urusan suku manusia. Namun bukan berarti Yuan tidak peduli kepada mereka. Tiba-tiba, Dingsu datang ke sana. Sebagai ketua suku Rubah, ia berpihak kepada Ziyu dan menuduh Yuan berencana menghancurkan dunia kemarin malam menggunakan kekuatan tangan dewanya. Hal itu bisa terjadi karena Yuan telah dirasuki iblis. Lagi-lagi semua orang terkejut mendengarkan itu dan menganggap Yuan sangat berbahaya dan harus dibunuh. Terlihat Yuan hanya tersenyum melihat mereka semua. Untuk kesekian kalinya memfitnah dan menuduhnya sebagai penjahat.
Ia pun mengakui memang benar kemarin malam ia ingin menghancurkan dunia ini supaya orang-orang seperti mereka bisa dibinasakan. Namun berkat nasihat dari seorang wanita, ia pun kembali sadar dan mengurungkan niatnya melakukan itu. Ia pun berkata mereka tidak memiliki hak untuk menghakiminya hanya karena ia memiliki niat seperti itu. Tiba-tiba Dingsu dan Ziyu memanggil pasukan untuk mengepung Yuan dan hendak membunuhnya. Alhasil pertarungan pun terjadi. Dari semua tetua, hanya tetua Baili yang masih percaya dan membantu Yuan. Namun siapa sangka itu hanyalah tipuan saja. Tetua Baili memanfaatkan kesempatan agar bisa menusuk Yuan menggunakan pisau pembunuh dewa, senjata yang bisa melumpuhkan kekuatan tangan dewa. Alhasil, Yuan menjadi sangat murka dan membunuhnya. Yuan berencana menghabisi semua orang yang ada di sana, namun dihentikan oleh Tang Hua yang berkata Tan Yin saat ini sudah diculik. Mendengarkan itu, ia pun segera pergi. Ternyata Tan Yin diculik oleh Guanzi, gurunya Ziyu, yang ternyata ia juga adalah guru besar suku manusia. Alasan ia menculiknya karena diketahui Tan Yin ahli dalam membuat mesin mekanisme. Di sini ia tidak tahu wanita yang diculiknya itu adalah Dewi Wusang, dewa yang membangun kota Yandu, tempat tinggal suku manusia saat ini. Alhasil, Tan Yin menjadi sangat murka, ia pun menunjukkan kekuatan dewanya untuk menghancurkan segel tersebut. Yang membuat Guanzi sangat terkejut, ia adalah Dewi Wusang. Sementara itu, Yuan berhadapan melawan suku hantu. Mereka percaya diri bisa membunuh Yuan. Namun sayang, Yuan masih jauh lebih kuat dari apa yang mereka bayangkan. Tiba-tiba, Han Yu menampakkan dirinya di hadapan suku manusia. Semua warga yang melihat kedatangan dewa untuk pertama kalinya langsung berkumpul dan menyembahnya. Han Yu berkata, pendeta agung Yuan sudah dirasuki iblis dan hendak menghancurkan dunia. Maka dari itu semua orang dipinta untuk membunuhnya. Siapapun yang berhasil melakukannya, maka mereka dijanjikan akan diangkat menjadi dewa dan hidup bahagia. Sementara itu, Qianlin datang ke sana dan meminta Yuan untuk segera pergi sebelum terlambat. Biarkan saja ia bertarung melawan suku hantu. Sayangnya semua sudah terlambat, semua orang berbondong-bondong mendatangi dan mengepungnya. Atas perintah dari Dewa Han Yu, mereka pun hendak membunuhnya. Yuan tidak bisa berbuat apa-apa dan memilih diam sambil tersenyum.战鬼人无数，晁盖是功德无量。人间需要你的护佑。队长，快起来！杨照，我会一直陪着你。